Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidayah, baik hidayatul irsyad wal bayan, terlebih lagi hidayatul taufik, yang membuat kita mampu untuk melaksanakan kebaikan. Hidayah taufik ini yang membuat kita bisa mengikuti, melakukan apa yang baik dan benar. Seperti itu. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan ya pelajaran kita. Kita sama-sama duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian, yang mana duduknya kita di majelis ilmu, majelis taklim, pengajian ini adalah di antara ibadah yang paling agung. Ya, jadi duduk di majelis ilmu adalah a'zamul ibadah. Kenapa? Kita tahu bahwasannya perintah Allah yang paling agung itu apa? Tauhid, mentauhidkan Allah. Dan larangan yang paling agung adalah syirik, menyekutukan Allah dengan yang selainnya. Dan di surat Muhammad Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah untuk mentauhidkan Allah diawali dengan perintah fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Maka seseorang tatkala dia duduk di majelis ilmu untuk menuntut ilmu, maka itu adalah seagung-agungnya ibadah karena berkaitan dengan ibadah yang paling agung. Lagi-lagi kemarin kita sudah singgung bahwasanya sesuatu kaidahnya yang dia berkaitan dengan sesuatu yang utama, maka dia juga menjadi sesuatu yang utama. Seperti itu. Maka ini wajib kita syukuri. Dan menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu itu ganjarannya besar. Alhamdulillah, salah satunya kita dapatkan langsung, kita dapat hadiah buku dari takmir. Nanti setelah taklim ada acara untu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nanti di akhirat, mudah-mudahan Allah hadiahkan, Allah berikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Yang sudah punya bukunya Iqra yang warna merah, Iqra klasikal, dibuka halaman 12 nggih. Halaman 12. Ya, sudah ketemu? Nah, atau di situ angkanya angka Arab. Kalau yang ininya bahan ajar 10 gitu, di bawah, di sebelahnya, sebelah kiri ada tulisan, kiri atas bahan ajar 10 gitu. Ya. Halaman 12 bahan ajar ke-10. Nah, seperti kita sudah pelajari sebelumnya, di sini
adalah latihan dari Iqra 2, jilid 2. Di jilid 2 kita mulai latihan apa? Pertama, mengucapkan huruf dengan benar sesuai dengan makhraj, tempat keluarnya, dan juga sifat-sifat hurufnya. Kemudian yang kedua, masih mengucapkan harakat fathah, bunyi A dengan benar juga. Bagaimana kemarin caranya mengucapkan bunyi A fathah? Mulutnya dibuka, kemudian dikeluarkan A, seperti itu. Itu, betul lah, seperti itu. Barakallahu fiik. Kemudian di jilid yang kedua juga kita belajar tentang mengetahui atau membaca huruf-huruf yang bersambung. Ini poin pentingnya, huruf-huruf yang bersambung. Jadi kita nanti tahu huruf-huruf itu dia ada yang bisa disambung dengan huruf setelahnya, ada yang nanti penulisannya tidak bisa bersambung. Di sini di halaman 12 yang paling atas ada huruf jim, ja, sama ro. Ketika disambung penulisannya, perhatikan, ja itu ditulis kepalanya saja, kepalanya itu dengan titiknya disambung dengan huruf ro. Jadi ja itu bisa ditulis di awal dan disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian kalau dia ditulis di tengah bagaimana? Yang sebelah kiri kita lihat, yang sebelahnya kita lihat. Ketika dia ditulis di tengah juga sama ya, juga sama, hanya ditulis yang kepalanya ini saja dan titiknya. Begitu juga dengan huruf yang mirip seperti huruf ja, yaitu huruf apa? Ha dan kha. Hanya beda di titiknya saja. Kalau ha titiknya dihilangkan, kalau kha titiknya dipindahkan ke atas. Barakallahu fiikum. Insyaallah mudah dipahami. Coba kita baca bersama-sama dari yang paling atas. Ja ro, jaro. Ingat, ketika dia sudah bersambung, kita bacanya dengan cara bersambung. Sebelahnya hajaro. Sekali lagi, hanya tipis. Hajaro. Kemudian yang sebawahnya ba, kemudian disambung dengan huruf ja. Ketika huruf ja itu dia diletakkan di akhir, maka penulisannya kurang lebih ya sama seperti huruf ja biasa. Nanti disambung di huruf sebelumnya. Kita baca baja, sebelahnya jaba, sebelahnya khoda. Barakallahu fikum. Kemudian yang baris ketiga masa. Ya. Kemudian satu lagi khoto. Lagi khoto. Barakallahu fikum. Ya. Kita lihat di buku kita halaman 12 yang 3 baris pertama dari atas. Oke. 3 baris yang pertama dari atas. Ya. Kita baca bersama-sama. Sekali lagi saya bacakan, nanti diikuti. Jaro. Disambung jaro. Sebelahnya hajaro. Baris kedua baja. Sebelahnya jaba. Sebelahnya khoda. Satu lagi nada. Baris ketiga, perhatikan, masa. Sebelahnya roso. Nah, perhatikan di sini yang roso, ro tidak disambung dengan huruf so. Kenapa? Karena ro itu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, penulisannya seperti itu. Jadi dia memang ditulisnya terpisah. Bukan karena itu dipisah, memang ketika ro disandingkan dengan huruf di sebelahnya, dia nggak bisa disambung penulisannya seperti huruf ja tadi. Jadi dia tetap ditulis terpisah seperti itu. Kita ulangi sekali lagi. Roso.
Sebelahnya yadha. Terakhir khata. Barakallahu fikum. Monggo 3 baris pertama yang sebelah utara dulu kali. Sebelah utara kita baca bersama-sama dari baris yang paling atas dulu ya Pak. Monggo. 1 2 3. Kemudian ya, pelan-pelan. Yang pertama dipisah dulu. Jaro. Terus disambung. Sebelahnya. Sekali lagi. Hajaro. Baris kedua monggo. Lanjut. Terus. Terakhir. Barakallahu fikum. Terus baris ketiga. Enggak, sekali lagi baris ketiga 1 2 3. Terus lanjut. Satu lagi. Baik, barakallahu fikum. Yang sebelah selatan, monggo. Apa? Yang sebelah selatan mungkin sekalian sama ibu-ibu enggak apa-apa. Dari yang pertama, dari baris pertama. Jaro. Terus lanjut sebelahnya. Bawahnya. Terus lanjut. Terus sekali lagi. Sekarang baris ketiga 1 2 3. Terus ya, baik, barakallahu. Sekali lagi bareng-bareng kita semuanya bareng-bareng dari yang paling atas lagi, dari jaro 1 2 3. Jaro. Terus sebelahnya hajaro 1 2 3. Bawahnya baris kedua 1 2 3. Terus baris ketiga 1 2 3. Lanjut. Terus satu lagi. Ya. Mungkin 3 baris pertama satu orang mungkin bisa mencoba atau bergantian nanti monggo satu atau beberapa orang. Monggo silakan 3 baris pertama dulu. Monggo dari paling monggo Pak. Dari paling atas. Terus terus baca. Terus lanjut. Terus roso. Terus ya kho itu jangan terlalu kasar. Jadi huruf kho dia bukan kho tipis ya. Isti'la tebal tapi tidak sampai seperti orang ngorok bergetar sekali seperti itu, tapi kho ya seperti itu. Monggo ada satu lagi mungkin dari sebelah tengah dulu. Monggo Pak, yang tengah monggo yang mau coba. Terus ya, ja-nya dipendekkan, jangan jaro gitu. Lagi, pendek lagi Pak. Jaro. Ya, terus bawahnya baris kedua. Ya, terus betul, terus nada. Ya, baris ketiga. Nah, yang fa lidahnya ujung lidah dengan ujung gigi dikeluarkan sedikit lidahnya. Fa. Masa. Fa. Ya, monggo. Lagi masa. Nah, yang sya lidahnya jangan ditempelkan di atas. Kalau kita tempelkan dia berubah jadi huruf sya. Masya, tapi masa. Terus lanjut. Terus titiknya 2 di bawah.
Ya, terus. Bukan do, lagi. Ya, khoto. Baik, barakallah. Satu lagi yang sebelah utara, monggo. Satu orang, betul yang mau mencoba, Bapak. Yang mau mencoba, tafadhal silahkan. Bapak, jangan takut salah, nggih. Sekali lagi kita sama-sama belajar, insyaallah. Jadi jangan takut keliru, nggak apa-apa. Justru malah ketika kita membaca dan kemudian keliru seperti itu, kemudian dibenarkan, biasanya nanti bakal akan ingat terus seperti itu, dan akan benar terus insyaallah seperti itu. Monggo yang sebelah utara, satu orang dari 3 baris yang pertama. Ya. Ada? Ya, belum ada. Oh ya, monggo. Jaro. Terus? Jaro. Ya, pelan-pelan. Jaro. Terus? Ha. Ya, disambung. Hajaro. Ya, hajaro. Terus? Baja. Disambung. Baja. Ya, terus? Jabat. Terus? Khoda. Lanjut. Nada. Ya, terus? Masa. Ya, betul. Terus, Pak? Roso. Terus? Yaso. Ya, ada titiknya. Yazo. Do. Yato. Bukan to. Do. Do. Ya, ulangi pelan-pelan. Yato. Ya, terus satu lagi. Khoto. Ya, betul. Barakallahu fiik. Jadi ingat, sambil diingat-ingat huruf-hurufnya. Kalau seperti so ada titiknya satu di atas, ya, berarti huruf do. Ya. Kemudian kita lanjut ke baris yang di bawahnya lagi. Kita lihat 3 baris berikutnya. Yang ini huruf sin dan dal, sa, da. Ya. Kita baca dulu yang terpisah. Sa, da. Ketika disambung, ditulis seperti ini cara menyambungnya. Jadi huruf sin itu bisa disambung dengan huruf setelahnya. Begitu juga dengan huruf dal, dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Jadi cara menyambungnya seperti ini. Kita baca sada. Bawahnya bo, ro. Disambung doro. Seperti itu. Do. Ya, ada titiknya seperti huruf shad, huruf so, ada titiknya di atas. Kita baca huruf do. Lagi. Cara huruf do kita ingat, kita murojaah. Bagaimana keluarnya? Dari pinggir lidah dengan gigi geraham. Ditekan, ditempelkan dan ditekan. Do. Doro. Gitu. Kemudian kita lanjutkan yang bawahnya lagi, yang ain sama da. Ya, baik. Atau kita kembali ke iqra-nya dulu, dilihat iqra-nya masing-masing. 3 baris berikutnya. Yang sada kita baca lagi. Baik, saya bacakan nanti diikuti. Sekarang 3 baris yang kedua. Jadi baris keempat sampai baris ke-6. Perhatikan. Sada. Sebelahnya syaro. Perhatikan huruf sya sama huruf sa itu sama cara menyambungnya. Perbedaannya hanya pada titiknya. Kalau huruf sa, sin itu tidak ada titiknya. Kalau sya, titiknya ada 3. Barakallahu fikum. Sekali lagi, syaro. Kemudian bawahnya so, do. Afwan. Ya, maaf. Enggak fokus. So, da. Disambung soda.
Huruf so, ingat lidahnya yang ke atas hanya bagian pangkal. Ya, jadi bunyinya so. Cara gampangnya begini, Pak. Mulutnya dibuka saja, kemudian seperti kita ngomong biasa. So. Jadi yang menempel ke langit-langit bukan semuanya. Kalau semuanya dia berubah menjadi huruf sya, tapi bunyinya o, sho. Bukan sho tapi so. Sekali lagi so. Baik, barakallahu fikum. Kita ulangi. Soda. Sekali lagi soda. Kemudian sebelahnya seperti so ada titiknya tadi huruf do. Kita coba. Doro. Sekali lagi doro. Yang disambung doro. Kemudian bawahnya ini langsung kita baca bersambung. Kalau yang bersambung kita baca bersambung, yang terpisah kita baca terpisah. Perhatikan. Saya. Sola. Lagi ingat huruf so yang nempel yang ke atas hanya bagian pangkalnya. So. Dilatih terus, kita sambil berlatih. Sekali lagi kita ulangi. Sola. Sebelahnya wa. Ya, terakhir syaqo. Ya, huruf qaf bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Seperti itu cara menyambungnya ya. Perhatikan. Baik, kemudian ini insyaallah sedikit dulu kita pelajari. Jadi kita sudah belajar cara menyambung huruf ja dengan huruf ro. Jadi perhatikan, huruf ja dia bisa disambung di depan, juga bisa disambung di tengah, dan juga di akhir. Sedangkan huruf ro tadi dia hanya bisa disambung dengan yang belakangnya, dengan yang di depannya dia tidak bisa disambung. Contohnya di baris ketiga itu yang nomor 2 roso. Nah, itu tidak bisa disambung huruf ro dengan huruf setelahnya. Baik, kemudian juga cara menyambung huruf sin dan shin, juga sod dan bod, bo ya. Huruf sa, sya, so, do. Baik. Ini nanti di rumah diulang-ulang terus di murojaah sampai lancar insyaallah. Baik, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan kita murojaah dulu surat An-Nas, baru nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit dari surat Al-Falaq. Baik. Cukup untuk iqra'nya. Kita tutup dulu. Baik. Gimana? Tadi tidak bisa disambung. Iya. Belakangnya atau depannya? Di setelahnya. Iya. Ya, misalkan ini huruf ro-nya. Nah, dengan depannya nanti dia nggak bisa disambung. Ya, seperti itu, Pak. Tapi dengan belakangnya bisa. Baik, seperti itu. Baik, surat An-Nas kalau yang punya mushaf bisa dibuka Qur'annya, mushafnya. Kita baca dari ta'awudz, saya bacakan terlebih dahulu, nanti diikuti. Baik, dari ta'awudz, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Di surah An-Nas maya pendek. Malikin nas. Ujungnya tetap sama, didengungkan panjang ini. Setiap yang an-nya kinnas. Ya, kinnas. Sekali lagi malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fikum. Itu surat An-Nas. Perhatikan, monggo sebelum kita lanjutkan surah Falaq, mungkin satu orang mencoba terlebih dahulu surat An-Nas. Monggo, tafadhal, silakan. Ada sukarelawan kita. Nggih, jangan monggo Pak. Tafadhal, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. ya, bentar. Roh itu sudah benar dialirkan, tapi ujungnya jangan ditambahin e. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Qul a'udzu birabbin nas. Terus. Malikin nas. Mm-mm. Ilahin nas. Terus. Min syarril waswasil khannas. Yang bagian depan coba disempurnakan sedikit. Jadi sudah benar samar-samar mia, tapi lagi ke huruf shin. Mia gitu. Mia. Min syarril waswasil khannas. Terus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus. Minal jinnati wan Ya, nas. ujungnya depannya minal tipis. Minal jin. Oke. Minal jinnati wan nas. Barakallahu fikum. Masyaallah. Alhamdulillah. Itu surat An-Nas kurang lebih seperti itu. Diulang-ulang terus di murojaah. Untuk murojaah mungkin bisa sambil mendengarkan audio di rumah seperti itu. Jadi kita ikuti. Dan kalau bisa jangan yang langsung bernada-nada. Jadi misalkan kita ikutin yang Qul a'udzu birabbin nas. Bahasanya nanti karena ingin mengikuti irama atau nadanya kadang-kadang panjang pendeknya biasanya rentan yang sering jadi korban. Kadang jadi kurang panjang atau yang harusnya pendek malah dibaca panjang seperti itu. Dan jadi kita pelan-pelan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Barakallahu fikum. Jadi bisa dicari tahsin surat An-Nas seperti itu. Ya, sudah masuk waktu Isya. Alhamdulillah, kita cukupkan terlebih dahulu, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kepada muazin kami persilakan. Oh iya, di sini aja loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik Bapak dan Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit, kita tambah, kita tahsin dari surat An-Nas sudah, berarti kita lanjut surat Al-Falaq. Jadi buat untuk bapak-bapak nanti yang ingin setoran bisa di setelah sholat subuh setiap hari insyaallah, kecuali hari Rabu karena waktunya kita berolahraga badminton seperti itu. Jadi selain itu insyaallah kita bisa belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sama-sama kita belajar dari surat
Al-Fatihah, kita lanjut surat An-Nas sambil kalau mau baca Iqra juga tidak apa-apa. Alhamdulillah sudah ada beberapa teman-teman, bapak-bapak yang mulai rutin setiap pagi memperbaiki, belajar sama-sama membaca Al-Quran dengan buku Iqra dan juga kita tahsin dari surat-surat pendek. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan sedikit surat Al-Falaq. Kita bacakan sedikit, nanti sedikit demi sedikit, yang penting dipahami terlebih dahulu seperti itu. Di surah Al-Falaq ini depannya mirip, jadi sama seperti surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil. Nah, ujungnya aja yang beda. Ujungnya yang beda. Sekali lagi depannya perhatikan. Qul a'udzu. Monggo. Qul a'udzu. Ingat terus setelah qul itu sebelum ain itu hamzah dulu. Qul a. Nah, baru au. Jangan langsung qul a'u. Nah, tapi qul a'udzu. Birabbil. Nah, di sini bukan birabbin, ingat. Oke, lam. Karena di sini lamnya adalah yang izhar qamariyah atau lam qamariyah. Jadi dia dibaca jelas lamnya. Rabbil bil. Ya. Kemudian ujungnya falaqo. Laqo. Ya, seperti itu. Huruf qaf itu punya sifat qalqalah ketika sukun, dipantulkan. Dan qalqalah itu dia aqrabu ilal fathi, atau dia dekat seperti harokat fathahnya. Kalau fathah kan qa. Coba qa. Laqo. Nah, seperti itu. Jadi bukan laqe, falaqe, bukan ke tapi qa. Falaqo. Makanya sebagian guru-guru saya itu menyebutkan kalau huruf qalqalah itu dia setengah dari fathah, setengah dari harokat fathah. Kalau fathah qa, laqo. Ya, sekali lagi falaqo. Kita sambung. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Kemudian sebelahnya ayat kedua, min syarri ma khalaq. Ya, min syarrinya sama, disamarkan huruf nun sukunnya. Min syarri ma khalaq. Ya. Laqoknya sama, qalqalahnya tetap sama. Sekali lagi kita baca min syarri ma khalaq. Terus ayat yang ketiga, wa min syarri. Masih sama, didengungkan dan disamarkan. Wa min syarri ghasiqin. Ya, gha-nya tidak sampai bergetar, jangan gha tapi gha. Ya, ghasiqin idza waqab. Ya, sama huruf ba juga diqalqalahkan. Waqab. Idza waqab. Ya, kita sambung. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa? Itu ayat keempat, Pak. Ulangi. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin dulu. Min syarri
ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan nanti ayat yang keempat. Sekali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Seperti itu kurang lebih ayat 1 sampai 3. Coba kita murojaah sekali lagi, kita sambung semuanya dari ayat 1, 2 dan 3. Enggak, 1 2 3. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik, barakallahu fikum. Itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pekan depan. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.